BMK At-Tartil merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan dengan fokusnya yaitu pendidikan Al-Quran. Kantor pusatnya terletak di Jalan Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo yang telah berdiri sejak tahun 1998. Didirikan oleh 3 tokoh yaitu Ustadz Haji Imam Syafi'i, Ustadz Haji Muhammad Fakhruddin Sholeh, dan Ustadz Haji Mashkur Idris. Ketiga tokoh tersebut mempunyai peran penting dalam perkembangan BMK At-Tartil hingga sampai sekarang. Lalu seperti apa awal mula berdirinya BMK At-Tartil? Semua berawal pada tahun 1996 ketika Ustadz Haji Imam Syafi'i yang saat itu menjabat menjadi Ketua Biro TPQ atau Diniyah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Sidoarjo mendapatkan sebuah amanah dari Rois Suriah NU Cabang Sidoarjo untuk memperbaiki bacaan imam sholat, khususnya bacaan rukun qauli yaitu surat Al-Fatihah. Dari amanah tersebut, beliau mendapatkan dukungan dari pimpinan anak cabang Muslimat NU Kecamatan Candi untuk membuat sebuah program pelatihan kepada guru dan calon guru Al-Quran tingkat wilayah kecamatan. Singkat cerita, setelah program tersebut terlaksana dengan baik, Ustadz Haji Imam Syafi'i merasa belum berhasil karena tidak sesuai dengan harapan beliau. Akhirnya beliau menginisiasi sebuah program pendidikan dan pelatihan kepada guru dan calon guru tingkat wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya ditawarkan kepada pengurus cabang NU Kabupaten Sidoarjo. Tawaran tersebut diterima dengan baik dan direalisasikan dengan atas nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Sidoarjo. Program tersebut dilaksanakan setiap hari libur di 10 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Setiap akhir pekan, beliau dengan ditemani Ustadz Suwarno berkeliling di tiap kecamatan untuk mengajar program pelatihan tersebut. Dari program tersebut, akhirnya beliau bertemu dengan Ustadz Haji Muhammad Fakhruddin Sholeh dan Ustadz Haji Mashkur Idris yang saat itu menjadi peserta program pendidikan dan pelatihan. Diketahui oleh beliau bahwa Ustadz Haji Muhammad Fakhruddin Sholeh dan Ustadz Haji Mashkur Idris merupakan sosok yang ahli dan mumpuni di bidang Al-Quran. Itu dibuktikan dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh 2 tokoh tersebut, seperti Ustadz Haji Muhammad Fakhruddin Sholeh yang merupakan alumni santri pesantren Ki Haji Muhammad Arwani Kudus yang tidak diragukan lagi keilmuannya di bidang Al-Quran. Beliau juga pernah nyantri ke Ki Haji Turaihan Atsyuri Asyaraf mendalami ilmu bidang fikih dan ilmu falak, serta pernah nyantri ke Ki Haji Sya'roni Ahmadi untuk mendalami ilmu tafsir dan ilmu a'lad Ibnu Aqil. Dari latar belakang tersebut, maka tidak heran bahwa Ustadz Haji Muhammad Fakhruddin Sholeh begitu menonjol di bidang pengetahuan diniyah. Coba zaman balik, sing roh sampeyan cenderung keluarga, sing orang sama. Lalu latar belakang dari Ustadz Haji Mashkur Idris pernah menjadi santri di PIQ Singosari Malang yang diasuh oleh Ki Haji Muhammad Basori Alwi Al-Murtado Al-Hafidz yang juga tidak diragukan keilmuannya di bidang Al-Quran. Beliau juga aktif mengajar Al-Quran di banyak lembaga-lembaga taman pendidikan Al-Quran yang beliau dirikan khususnya di Kecamatan Waru. Melihat latar belakang tersebut membuat Ustadz Haji Imam Syafi'i tertarik untuk mengajak bergabung menjadi tim pembina Al-Quran karena kompetensinya yang luar biasa. Program pendidikan dan pelatihan Al-Quran dalam naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Sidoarjo berjalan baik dan istiqomah. Mulai dari kalangan kiai, ustadz-ustadzah, hingga calon pengajar, banyak yang bergabung untuk mengikuti program tersebut. Hingga tepat awal tahun 1998, setelah mendapatkan petunjuk dan motivasi dari sesepuh NU Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kiai Haji Sholeh Qasim yang saat itu menjabat jadi Rois Suriah di jajaran PCNU Kabupaten Sidoarjo. Ustadz Haji Imam Syafi'i mempunyai gagasan untuk menyusun bahan ajar tersendiri yang praktis dan efektif yang memiliki rujukan yang jelas untuk dipakai dalam KBM di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran se-Kabupaten Sidoarjo. Dari situlah
Ustadz Haji Imam Syafi'i beserta Ustadz Haji Muhammad Fahrudin Soleh dan Ustadz Haji Mashkur Idris memulai menyusun konsep dan perancangan pembuatan bahan ajar. Dengan ketekunan dan ketelatenan dalam menyusun akhirnya membuahkan hasil. Tepatnya pada tanggal 10 Juli 1998 lahirlah BMK At-Tartil sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan agama yang berfokus kepada pembelajaran membaca dan mengajar Al-Quran menggunakan model pembelajaran yang diberi nama At-Tartil. Tujuannya yaitu untuk mengajarkan kepada semua umat muslim untuk membaca Al-Quran dengan baik dan fasih serta mengamalkan dengan cara mengajar Al-Quran kepada masyarakat. BMK At-Tartil mempunyai model pembelajaran sendiri yaitu buku At-Tartil yang terdiri dari jilid 1 sampai jilid 6 yang dimana disusun sesuai dengan makhorijul huruf dan tiap jilid mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dan untuk penyampaian pembelajarannya menggunakan metode Jibril. Sudah berdiri mulai tahun 1998 hingga sekarang, BMK At-Tartil telah luas dikenal ke seluruh penjuru negeri. BMK At-Tartil juga melahirkan generasi-generasi Qur'ani yang berkualitas melalui program pendidikan yang diberikan, seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ, Pendidikan Guru Pengajar Al-Quran atau PGPQ, Madrasah Diniyah, PG Madin, dan PAUD, yang sesuai seperti motonya yaitu membaca Al-Quran dengan lisan, akal, dan hati. Nantinya BMK At-Tartil akan terus berkembang membangun sebuah sekolah madrasah plus Al-Quran dan pesantren ilmu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatid wal ustadzat, guru-guru Al-Quran BMK At-Tartil. Bersyukurlah kita dipilih oleh Allah sebagai sosok hamba yang bisa mampu mengajarkan Al-Quran, karena tidak semua orang bisa dan mendapatkan karunia yang mulia ini. Semoga hal ini dapat kita jadikan sebagai alat perjuangan serta sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beristiqomalah menjadi guru Al-Quran dengan cara cintailah Al-Quran dan mengajarlah dengan dasar penuh cinta. Pasti dalam melakukannya tidak akan terasa berat, justru semakin nikmat. Serta jangan lupa untuk selalu menyempurnakan dalam kemampuan membaca Al-Quran, karena orang yang dikatakan mampu membaca Al-Quran dengan sebenarnya membaca tidak hanya lisan, tapi akal dan hati. Selamat berkarya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.